Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Ada 3 tim di Super League katanya sih siap nih menikung Bali United untuk bisa ngedapetin jasa ex pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. 3 tim itu adalah Persis Solo, Dewa United, dan Persebaya. Nah lo, kalau Persis Solo sih masuk akmal ya. Kenapa mencari atau mengotot dapetin Tavares? Karena kan Persis Solo nggak punya pelatih. Lah Dewa United dan Persebaya kok ikutan juga? Apakah artinya ada rencana nih buat melepas pelatih masing-masing? Dewa United ngelepas Jan Olde dan Persebaya ngelepas Edu Perez. Bahkan katanya ini Persebaya sih ngakunya katanya negosiasinya udah lancar nih dengan Bernardo Tavares. Nah bicara soal Bernardo Tavares, gini lo ya, buat PSS ini, buat para eskonya, kalau bener lo ya, kemarin isu soal katanya ngotot datengin Hodak, daripada sibuk nih ya, namanya ngusilin ataupun ngusik-ngusik Hodak di Persib dan Fabio Lefundes di Borneo FC, kenapa nggak ambil Tavares aja buat ngelatih timnas? Ini pelatih bagus loh. Ya dibandingkan dengan Patrick Kluivert, Tavares mah jauh kemana-mana. Lah ngapain ngusik pelatih yang lagi ngelatih di tim Liga 1 coba? Kecuali Esko PSSI memang ada masalah, ada niat tertentu nih. Ya kita nggak tahu tuh kenapa mereka ini tiba-tiba ngusik pelatih-pelatih di Liga 1. Kemarin sih banyak banget nih yang komentar katanya, ini orang katanya channel seujun terus sama PSSI, seujun terus sama Esko, pikirannya negatif mulu nih sama PSSI dan Esko. Gini loh ya, untuk saat ini jujur banget ya, buat kami susah banget loh untuk berpikir positif tentang PSSI dan Esko. Kenapa demikian? Ada alasannya. Contoh soal Esko PSSI deh, selama ini dari zaman ke zaman, ketum berganti ketum, kerjanya apa coba Esko? Coba deh sebutin kerjanya Esko tuh apa sih? Nggak ada, cuma bikin riuh doang, kerjanya mah nggak ada. Yang ada malah tugasnya apa? Sibuk ngerjain apa? Salah satu contoh yang paling kelihatan adalah Esko urusan supporter. Udah tahu dong siapa dia? Dia tuh Bung Asroda. Dan dia kan Esko bidang urusin supporter kan, bukan yang ngurusin supporter. Kerjaannya apa? Malah sibuk ngejilat ketumnya. Giliran supporter rusuh mah dibiarin aja. Terus juga nggak ada terobosan, malah digedeinnya denda-denda doang kalau supporter ribut. Betul apa betul? Ya dia doang memang Esko yang kelihatan apa? Bukan kelihatan kerjanya, kelihatan cari mukanya. Sementara Esko yang lain mana? Apa ada kelihatan kerja mereka? Nggak ada tuh kelihatan. Ya kalau timnas kita lagi maju atau timnas kita maju, liga kita maju, nggak ada kontroversi, nggak ada keributan, nggak ada kerusuhan, oke lah, kita bisa ngerti. Oh berarti Esko memang kerjanya di belakang layar gitu kan. Lah kalau ini timnas hancur, liga amburadul, kerusuhan di mana-mana, kontroversi di mana-mana. Lah terus kerjanya Esko apa? Fungsinya Esko di mana? Kan akhirnya timbul pertanyaan dan timbul kecurigaan. Apakah Esko itu ditugaskan di PSSI cuma buat bikin mulus langkah klub-klub yang diwakilin sama para Esko? Nah gimana komentar kalian?
Nah, bicara soal Esko dan PSSI, soal Timnas Indonesia, baru-baru ini rame nih di media sosial. Katanya seorang Timur Kapadze resmi mengundurkan diri dari kepelatihan Uzbekistan. Bahkan berita ini sampai diupload loh sama akun Instagram Udah Salaman. Kalian udah tahu dong siapa pemilik akun Udah Salaman ini. Ya, ini kan akun kolaborasi antara Bang Asroda dengan cewek yang mau singkirkan Neng Ratu Tisa di PSSI itu tuh. Siapa namanya? TA ya? Apakah ini kode atau sebuah kode ya kalau memang benar Timur Kapadze ini akan melatih timnas, atau ini cuma pengalihan isu nih biar tuntutan dari Ultras Garuda nggak dipenuhin, tuntutan dari supporter timnas nggak dipenuhin gitu. Tapi kalau benar Timur Kapadze ke timnas, apakah artinya udahan gitu Belanda-Belandaannya? Ya, kalau bicara soal Timur Kapadze, kami sih setuju aja kalau Timur Kapadze ngelatih timnas. Ini pelatih bagus buat kami lo ya. Ya, asal jangan tiba-tiba gok aja perang debur yang ngelatih timnas itu. Aduh, emangnya mau ngulangin yang terjadi di Inter Milan. Di Inter Milan kan ini Pak RT sama nih. Dia ini ngecopot siapa? Roberto Mancini ya. Digantikan ke perang debur. Malah jeblok tuh Inter Milan. Akhirnya apa? Supporter Inter Milan alias Internisti kesal juga kan, disuruh out lah tuh si Pak RT ya sama Internisti. Ya, kok nggak belajar dari kesalahan masa lalu loh gitu Pak RT ini. Kan dulu juga udah kayak gitu. Pecat pelatih dulu Roberto Mancini, gantinya perang debur malah hancur. Sekarang diulangin lagi. Pecat Sintayong, gantinya ke Kluivert, hancur lagi. Ada kok yang nggak belajar dari pengalaman gitu loh. Oke, lanjut ke berita klub. Kita mulai dari Malut United. Malut United nampaknya akan punya tim satelit cuy. Dan gak tanggung-tanggung tim satelitnya. Yang punya Stadion Jatidiri, PSIS Semarang cuy. Bos Malut United, David Glenn, kabarnya akan mengakuisisi 100% saham PSIS Semarang. Usai Yoyo Sukawi katanya sih udah ngelepas nih sahamnya di PSIS ya. Nah, kalau benar David Glenn membeli saham PSIS, ini menarik nih. Saat ini PSIS ada di zona degradasi di Liga 2 ya. Kalaupun selamat PSIS dan bertahan di Liga 2 dan nantinya kembali ke Liga Utama, apakah artinya David Glenn akan mundur dari Malut United gitu? Kenapa demikian? Karena kan regulasinya nggak boleh ada 2 klub 1 bos ya. Meskipun faktanya musim lalu ada tuh 2 klub 1 bos ya. Meskipun musim ini yang satunya terdegradasi ke Liga 2. Nah, bicara soal Malut United, klub yang satu ini kayaknya sih nggak main-main ya di sepak bola. Memang bener sih yang namanya Glenn itu kalau di sepak bola nggak main-main sih, nggak tanggung-tanggung. Katanya David Glenn ini mau go internasional bersama Malut nih. Saat ini klub asal Maluku Utara ini tuh katanya akan berkolaborasi nih dengan beberapa klub di Eropa seperti Rayo Vallecano di Spanyol, dan juga ada beberapa klub katanya di Liga Inggris dan Liga Armenia. Target David Glenn sih adalah mendapatkan investor raksasa agar nantinya Malut United ini bisa go internasional dan diakui di seluruh dunia. Katanya harapannya sih bukan cuma itu sih, katanya dia juga pengen nih nantinya Liga Indonesia ini akan lebih berkelas dan bisa diakui menjadi salah satu liga elit di Asia. Hal ini tuh akan sulit, gak mudah katanya mewujudkan hal ini karena tantangannya besar, termasuk juga dari PSSI juga, karena ya sekuat apapun sebuah klub untuk berjuang menjadi ataupun membuat liga ini menjadi liga yang lebih maju, kalau nggak didukung sama federasinya ya akan sulit ya. Lagi-lagi ya, hambatan utama tim-tim di Indonesia bukannya soal nominal uang ataupun modal ataupun sponsor aja ya, ternyata dari federasi juga ya. Dari Madura United, Alfredo Vera resmi dicopot ya dari kursi pelatih Madura United, tapi nggak dibuang.
dinaikkan pangkatnya menjadi direktur teknik. Nah, pengganti Alfredo Vera sendiri adalah Carlos Parreira. Dia ini pria asal Brazil, 44 tahun. 44 tahun, gila. Lebih muda dari Mimin cuy. Ups, keceplosan. Berarti Mimin udah tuir ya. Nggak apa-apa, udah tuir juga. Umur boleh tua, tapi masih muda. Maksudnya semangat gitu loh. Kalau kami lihat dari CV-nya si Parreira ini cukup lumayan ya untuk pelatih di negara ASEAN. Pernah melatih beberapa klub ya di ASEAN seperti Rayong, Buriram, Chiang Rai, dan juga Khon Kaen di Thailand. Nah, saat ini masih melatih CS Sportiva di Liga 2 Brazil. Nah, gimana nih Mad? Yakin nih bisa akan lebih bagus nih dengan ganti pelatih baru? Dari Persib Bandung, ya udah mulai pada ketar-ketir nih, udah mulai ketakutan aja nih sama Boboto. Kemarin Selangor cuma ngasih 800 tiket nih buat Boboto. Itu juga sama diprovokasi juga tuh sama warga Ipin Upin. Sekarang LCS cuma ngasih jatah 120 tiket buat Boboto di Singapura. Alasannya sih katanya takut kayak musim lalu kejadian lagi, di mana musim lalu LCS lawan Persib, yang artinya LCS sebagai tuan rumahnya, penontonnya malah banyakkan supporter Persib, kena comeback lagi. Makanya LCS ini nggak mau hal itu terulang lagi di musim ini, karena mereka tahu Persib itu cuma butuh 1 poin lo ya buat lolos, sementara LCS harus menang 2 laga terakhir alias 6 poin. Itu pun ya baru mungkin akan bisa lolos ya, dengan syarat ya tim-tim di atasnya mungkin bisa tergelincir kali ya. Makanya segala cara pun dilakukan agar Persib ini terjungkal di 2 laga sisa gitu loh. Tapi ya kita sebagai orang Indonesia ikhtiar aja lah. Semoga aja wakil-wakil Indonesia baik Persib maupun Dewa United bisa berjaya di Asia. Apalagi khusus buat Dewa United nih yang saat ini lagi terpuruk di liga. Kalau Dewa United bisa juara ACL 3, ya minimal musim depan tetap ikutan yang namanya kualifikasi ACL 2. Kalau gagal kualifikasi ACL 2, ya main lagi di ACL 3. Kan lumayan tuh, meskipun di liga acak-acakan ya, kalau juara ACL 3 musim depan main lagi di Asia. Makanya peluang Dewa United itu lebih bagus dibandingkan Persib untuk bisa main lagi di Asia musim depan. Lah beda dengan Persib. Persib kalau di liga nanti finish di urutan 3, sementara di ACL nggak juara, ya amsyong musim depan nggak ikutan main lagi di Asia. Kenapa demikian ya? Karena kita tahu ranking liga kita ini belum memungkinkan 3 wakil di Asia. Yang akan ikutan ke Asia musim depan cuma juara dan runner up di Liga Indonesia. Makanya kalau buat Persib itu cuma 2 jalannya. Jalan yang pertama agar bisa tampil lagi di ACL musim depan tentu saja harus juara ACL 2, yang artinya mau di liga finish di urutan berapapun tetap musim depan akan main di ACL 2. Tapi kan ini sangat sulit, karena kalaupun lolos ke 16 besar, lawan-lawannya udah menanti itu sangat berat-berat. Mungkin ada Pohang Steelers dari Korea Selatan, ada Gamba Osaka dari Jepang, bahkan seperti Al Nassr pun dari Arab Saudi bisa saja menjadi lawan Persib Bandung di 16 besar. Jalan yang kedua kalau ingin main lagi di ACL musim depan ya harus jadi juara di Liga Indonesia. Karena kalau jadi runner up mungkin cuma akan masuk ke ACL 3. Ya cuma itu 2 jalan Persib musim depan kalau mau main di ACL lagi. Makanya kita itu harus terus dukung dan doakan supaya Persib ini harus bisa terus menang dan berjaya di ACL. Agar apa? Ranking liga naik gitu kan. Akhirnya nanti apa? Jatah wakil Indonesia ke Asia akan bertambah. Makanya kemarin tuh kami agak jengkel ya soal banyak banget komentar di video yang ini soal Boyan Hodak yang katanya diminati timnas. Banyak banget tuh yang komentar kayak gini, bilang aja lu nggak mau kan pelatih klub kebanggaan lu diambil timnas. Lah kocak kalau orang komentar kayak gitu. Kenapa kocak?
Yang pertama, kalau yang komentar itu supporternya Persija, kan ini lebih kocak. Persija sekarang ada di runner up Liga Indonesia. Yang artinya kalau Persib bisa lebih melaju di ACL 2, klub lu yang nikmatin musim depan nggak usah lagi ikutan kualifikasi ACL 2, tapi udah langsung nangkring di ACL 2. Kalau Persib nggak berjaya di ACL 2, lah klub lu belum tentu bisa masuk ke ACL 2, harus jalani yang namanya kualifikasi. Itu kan orang kocak nggak mikir ke situ. Yang kedua, kenapa kami bilang yang komentar kayak gitu kocak? Kalau Hodak dicopot dari Persib dan Persib nggak bisa berjaya di Asia, memang lu akan tertawa dan bilang, alah dasar Persib badut Asia, betul dong. Tapi klub lu juga nggak bisa main di Asia, koplak. Ya kalau Persib gagal di ACL 2, terus ranking liga turun terus, otomatis yang masuk ke ACL 2 cuma 1 juara doang. Sementara runner up harus main di ACL 3, itu pun harus menjalani kualifikasi. Mau lu kayak gitu? Makanya kami bilang kenapa orang-orang yang komentar itu kocak-nyocak semua ya. Mereka itu cuma ngebacot tapi nggak punya ilmu. Makanya sering banget kami bilang nggak usah namanya nyenggol-nyenggol Persib dulu. Biarin mereka kerja. Demi siapa? Bukan cuma demi mereka, demi liga juga. Ranking liga naik, tim kalian yang akan mungkin merasakan dan menikmatinya musim depan. Makanya kalau kami bilang sering gini loh, otak itu dipakai atau diisi dengan ilmu, jangan cuma diisi dengan tai dan kebencian, paham?